Tuhan bersama-sama. Yo. Shalom semua teman-teman KGC dimanapun berada, terus teman-teman pemuda remaja juga yang ada dimanapun. Podcast KGC kembali lagi sore hari ini. Nah, sore ini kita kedatangan teman saya juga, hamba Tuhan juga, lalu profesional juga, pekerja profesi juga di BIAK, Pak Yohanes Kebaret, betul ya? Ya. Saya panggil apa nih Pak Yohanes Kebaret? Enaknya nih, Pak Kabaret kah, Pak Yohanes kah? Ya, Pak Yohanes ya? Oke, siap. Pak Yohanes, apa sih kegiatan Pak Yohanes hari-hari? Ya, kegiatan saya sehari-hari ya, selain sebagai aparatur sipil negara, ya, ketiga dalam pengurus gereja beberapa tanggung jawab
sebagai ketua pemuda di Jemaat GBI Sion, Ya. tapi juga ketua pemuda, remaja dan anak Gereja Bethel Indonesia Kabupaten Biak Numfor. DPA ya. 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 Selain itu juga beberapa waktu lalu kami juga dipercayakan oleh Badan Pekerja Wilayah sebagai sekretaris BPB. Ya. Sampai hari ini ya, tugas-tugas ya Tuhan percayakan mereka masih melaksanakan dengan baik sekali. Iya, wah banyak nih jabatannya nih. Pak Yohanes, Pak Yohanes sebagai aparatur sipil negara, boleh cerita maksudnya di aparatur sipil negara ASN ini posisinya apa kabar itu di kedinasan apa? Ya. Puji Tuhan, setelah lulus seleksi TPNS tahun 2010, ya, kami bersyukur buat Tuhan karena banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Di beberapa dinas sudah kami dipercayakan untuk memegang beberapa tanggung jawab. Yeah. Yang pertama di dinas pekerjaan umum. Minta maaf. Yang pertama kami dipercayakan di dinas kebersihan. Dinas kebersihan. Ya, sebagai penyusun program dan evaluasi. Kemudian itu dipercayakan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Kemudian kami dipercayakan lagi oleh pemerintah daerah, dimutasikan, dilantik menjadi kepala seks tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kami menjabat dari tahun 2012-2014. Kemudian pada tahun 2014 ya kami dipercayakan lagi oleh pemerintah daerah dan dilantik sebagai kepala sub bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak Numfor. Dan pada tahun 2019 kemarin ya, kami dirotasi dan sampai hari ini kami masih tetap di Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum. Iya. Saya melihat kan profesi aparatur sipil negara ini kan khususnya di Indonesia Timur ya sangat menjadi profesi keinginan banyak orang tua gitu untuk anak-anaknya bisa masuk sebagai ASN. Menurut Pak Kabarek nih, Pak Yohanes nih, kira-kira apa sih alasan orang tua atau anak yang kepingin masuk jadi ASN berprofesi sebagai ASN itu kira-kira apa sih keinginannya itu sebenarnya? Ya, jadi dilihat dari perkembangan SDM di tanah Papua. Memang kebanyakan orang Papua mungkin lebih tertarik kepada pegawai negeri itu ya. Lebih banyak sasaran tanamnya di situ. Jadi adik-adik yang beberapa waktu berjalannya waktu ini, baik yang kuliah di luar Papua, mereka punya keinginan satu kembali ke Papua harus jadi pegawai negeri. Dan memang secara teoritis itu memang kelihatan ada di Papua pada umumnya seperti itu. Memang ke depan kami berharap tidak semua dari Papua harus hanya jadi pegawai negeri gitu ya. Punya keinginan untuk jadi pegawai negeri sipil itu hal yang memang bagus. Tapi menurut saya sebenarnya ada peluang-peluang pekerjaan lain yang lebih bagus, baik itu di bidang usaha. Jadi pengusaha muda itu sebenarnya lebih baik. Di ASN ini dengan semakin ketatnya persaingan tidak semudah segampang diharapkan kondisi industri. Jadi perlu sekali ada di Papua ini harus punya kreativitas untuk kembangkan bidang-bidang usaha yang baru. Yang lain gitu ya. Ya. Tapi saya mau tanya nih, dulu waktu Pak Kabarek memilih jadi pegawai negeri ya, ada alasan tersendiri nggak Pak Kabarek? Apa untuk memilih jadi pegawai negeri? Ada alasan tersendiri? Ya memang ada alasan tersendiri. Selain daripada keluarga, orang tua, memang bapak mendukung ya. Ya mendukung bapak juga seorang pegawai negeri sipil. Kakak yang tua juga sebagai seorang pegawai negeri sipil juga ada di tugas di Wamena.
saya juga memang tertarik ketemu ke pegawai. ya, pemerintahan. Dan memang ya, dari kecil juga itu cita-cita juga jadi pegawai negeri sipil. Tapi di Tuhan ya sampai hari ini masih ya, setelah banyak dipercayakan juga pemerintahan masih sangat positif. Siap. Pak Kabarek, tadi Pak Kabarek juga jelaskan kalau Pak Kabarek memegang di organisasi GBI ya, Gereja Betel Indonesia, khususnya di Departemen Pemuda dan Anak di GBI di Biak Numfor ya, Betel Indonesia Biak Numfor. Nah, posisinya sebagai ketua ya tadi ya. Iya. Itu kira-kira itu dari kapan sampai kapan, lalu tugasnya Pak Kabarek itu sebagai ketua DPA di Biak Numfor ini apa gitu? Ya, jadi kami sebelumnya itu menjabat sebagai wakil ketua. Ya, di periode sebelumnya. Ya, periode sebelumnya itu sebagai wakil ketua dan ketua pada waktu itu pendeta Budi Sambo. Ya. STH. Beliau menjabat sebagai ketua Departemen Pemuda di Kabupaten Bogor. Ya. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Ya, kemudian pada waktu itu terjadi pergantian dan kami ditunjuk untuk sementara melaksanakan tugas kegiatan baru di Solo dari 2014 ke 17, kemudian dilanjutkan dari 2017 ke 2019. Kemudian kalau itu dilantik di Solo. Iya. Tapi tugas spesifiknya Pak Kabarek sebagai ketua DPA itu apa? Tugas khususnya sebagai ketua, Pak Kabarek punya pemikiran apa sebagai ketua DPA di Biak Numfor? Ya, sebagai ketua, satu hal yang kami pikir itu adalah bagaimana mengembangkan karakter anak Papua, bagaimana menunjukkan Kristus itu yang terkini. Ya. Hidup tahu-tahu untuk apa dia tetap. Dan sampai hari ini ya banyak program yang sebenarnya kami sudah lakukan dari sejak dengan Pak Budi Sambo sebagai wakil ketua, juga dengan sebagai ketua. Saya pikir sudah dilaksanakan. Puji Tuhan dibantu dengan teman-teman yang luar biasa dalam kepengurusan dari 2017 sampai ya 2019 ya sampai dengan ya nanti masa bakti kami nanti berakhir tahun 2021. Ya. Sebagai PNS ada bertabrakan nggak dengan maksudnya tugas-tugas dengan gereja, kan saya tadi Pak Kabarek di DPA juga, lalu di gereja lokal sendiri juga memegang youth juga ya, youth dan anak juga, remaja, ada bertabrakan nggak kesibukannya dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil? Ya saya pikir ya ini banyaknya tanggung jawab tugas baik itu pemerintahan dan gereja, tapi saya pikir itu waktunya untuk kita bagi kita atur. Iya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang ada di ya, sebagai kalau sipil negara atau juga yang ada di gereja. Seperti ini dengan setawang. Iya. Tapi keluarga membagi waktu dan keluarga masih bisa lah ya. Dengan keluarga semua bisa berjalan dengan baik pada waktu itu di keluarga. Iya, Pak Kabarek tadi sempat sebutin posisi barunya Pak Kabarek saat ini adalah sekretaris BPW GBI. Boleh dijelasin nggak sekretaris BPW GBI itu seperti apa? Ini kan pastikan kita punya yang nonton nih nggak semuanya jemaat atau orang GBI ya kan? Pasti dari berbagai macam denominasi. Tapi mungkin Pak Kabarek bisa jelasin BPW GBI sendiri itu apa? Ya, jadi BPWGB yang ada di wilayah Papua ini itu merupakan satu wadah untuk organisasi gereja yang ada di lingkungan GBI, khususnya di Kabupaten Bogor. Jadi gereja-gereja GBI ada wadahnya Ya, gitu ya. Jadi fungsi utama daripada wadah GBI ini adalah koordinir semua kegiatan gereja GBI yang ada di Ya. dengan beberapa program yang dalam kepengurusan baru ini kebetulan ya, Pak Ketua Bapak Pendeta Bisa. ngomong ini ya dalam kegiatan kami sebagai sekretaris. Jadi memang sebagai ya,
ya salah satu hamba Tuhan muda ya mungkin masih banyak hal yang harus kami pelajari di Tuhan berwaktu dengan Bapak Tua dan beberapa kegiatan program yang sudah kita laksanakan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyebaran virus. Ya, bekerja sama dengan pemerintah ya. Ya. Nah, ada berapa gereja GBI yang di bawah wadah BPW ini yang ada di Biak Numfor? Ya, untuk sampai saat ini yang secara resmi yang sudah terkomunikasi dengan Badan Pekerja Wilayah itu, ya kalau kami tidak salah kurang lebih ada 13 gereja ya. Jemaat Jemaat terbagi di beberapa wilayah, Iya. baik ada di wilayah timur, kemudian di kota, kemudian di utara. Oke, Pak Kabarek. Nah, sudah berkeluarga Pak Kabarek? Ya. Sudah keluarga ya? Anak-anak umur berapa aja nih? Ya, saya sudah berkeluarga ya, dengan 4 orang anak. Masalah anak Ya, yang tua yang nomor 1 ya, saya selesai SMA dan ada beberapa pengembangan kuliah juga. Kemudian yang nomor 2 sudah di SMA kelas 3. Yang nomor 3 tahun 3 kalau lulus SMP dan SMA kelas 1. Kemudian yang usia yang berapa tahun 2 baru masuk SD. Ya. Nah, yang SMA yang paling tua nih yang udah mau kuliah nih, sama keinginannya juga ingin masuk ke pemerintahan juga atau dari Pak Kabarek bebaskan untuk memilih mau apa ingin mau jadi apa aja? Ya, dari saya ya selaku orang tua memberikan kebebasan kepada Anak anak untuk memilih. Ternyata dia punya keinginan. Ya saya pikir satu hal yang anak-anak diinginkan dulu penguasaan IT. ya. Keinginannya yang satu itu ingin ambil kuliah program studi manajemen informatika. Iya. Ini mereka juga nih, yang bantu-bantu saya juga ini anak-anak IT semuanya. Mereka harus melek apalagi Indonesia ya, negara besar begini. Dan tentunya kita senang kalau anak Papua ini, anak lokal Papua sendiri ya, diwakili dengan orang tua yang punya pemikiran seperti Pak Kabarek ini bisa kasih peluang buat semua anak muda bisa memilih untuk mengikuti apa yang sedang nanti dunia akan siapkan. Oke teman-teman youth, teman-teman KGC, kita akan dipimpin pujian penyembahan oleh tim KGC Musik, Praise and Worship. Setelah itu kita akan gabung lagi dengan Pak Kabarek, Pak Yohanes Kabarek untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di sesi kedua. Don't be damai.
you teman-teman dari tim musik Presiden Worship KGC Rock Biak. Kita kembali lagi di sesi 2 ini dengan Pak Yohanes Kabarek. Pak Yohanes Kabarek, semangat ya? Ya. Pak Yohanes, tadi di sesi 1 saya lupa tanya. Pendidikannya Pak Yohanes sendiri ini apa nih? Ya, jadi 97 ya kami melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Kota Jayapura. Kami di Sekolah Tinggi Ekonomi Tugas Jayapura. Selesai dulu ya tahun 2004. Ambil apa? Studi apa itu? S1 ekonomi. S1 ekonomi. Lalu bisa akhirnya menuju ke pemerintahan itu gimana ceritanya? Dari S1 ekonomi lalu masuk ke dinas kepemerintahan. Ya, jadi kami sempat setelah selesai kuliah sempat mampir kembali ke Dewi Jaya, sempat jadi instruktur di sana di program paket A, paket B, paket C. Kami sempat mengajar di salah satu sekolah di sana dengan siswa yang ada di Dewi Jaya. Setelah lulus kuliah nih ya? Iya. Oke. Lalu bisa sampai akhirnya masuk ke pemerintahan ini bagaimana maksudnya? Waktu itu kami setelah dari Dewi Jaya, setelah 1 tahun di atas, kami kembali ke Biak dengan keluarga. Kemudian saya juga sempat melanjutkan kegiatan juga ke Raja Ampat waktu itu. Sempat juga honor di Kesbang Polda Raja Ampat. Oh, jadi mulai dari honor ya? Ya, honor. Ya. Setelah dari Dewi Jaya, ke Biak, selanjutnya ke Kabupaten Raja Ampat sih. Honor di Kesbang Polda Raja Ampat kurang lebih 1-2 bulan. Dan kembali dari sana, sudah pulang ke Biak. Dan puji Tuhan, tahun 2010, ketika mengikuti tes Ekonomi 10 Kabupaten Biak Numfor, kami lulus. Jadi itu satu berkat Tuhan yang luar biasa. Iya. Saya mau nanya ini Pak Kabarek. Ya, Pak Kabarek. Kita saat ini ada di Biak, ya kan? Biak bagian dari Papua. Nah, Pak Kabarek sendiri orang Papua ya? Iya. Asli Papua ya? Iya. Asli Papua. Dari daerah mana, Pak Kabarek? Saya sendiri asli Biak. Asli Biak. Bapak juga orang Biak. Ya, mama yang dari Warope. Oh, Mama dari Warope. Berarti emang lahir kecil besar di Biak, keluarga Iya. besar juga semua di Biak. Nah, pas nih, karena kita kan mulai di Biak, lalu program ini juga dibikin di Biak. Nah, saya mau nanya Pak Kabarek. Dari kacamatanya Pak Kabarek sebagai orang Papua, orang lokal ya, orang asli Papua, melihat anak-anak muda Papua selama ini bagaimana yang Pak Kabarek lihat? Khususnya pemuda remaja mungkin ya, pemuda itu khususnya. Iya, kalau menurut pandangan saya ya sebagai anak Papua, ya saya lihat generasi muda Papua ini sebenarnya luar biasa. Ya, setuju. Ini anak-anak yang cerdas, Iya, punya potensi. dia punya potensi. Tinggal bagaimana perlu ada peningkatan pendidikan bagi anak-anak ini, kemudian orang tua, terutama orang tua ini harus memberikan motivasi dorongan. Ya. Orang tua sebagai pendamping anak yang seutuhnya harus memperhatikan hal ini. Ya. Kemudian gereja juga harus Punya peran. untuk persoalan ini. Karena pembinaan mental kerohanian itu dimulai dari gereja. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga anak-anak ini ketika ada di luar dari lingkungan gereja itu mereka mudah sekali terpengaruh. Itu sebab itu peran gereja itu sangat penting, terutama di organisasi kepemudaan. Ibadah-ibadah pemuda itu perlu ditingkatkan. Pembinaan kerohanian,
anggota setempat dari Gembala, ya. Gembala itu perlu ditingkatkan sehingga anak muda ini tidak menghabiskan waktu di luar itu saja. Ya, ya. Kira-kira itu. Tapi masalah apa yang anak-anak pemuda remaja Papua khususnya ya, yang saya mau tahu itu yang anak-anak pemuda remaja Papua khususnya yang mereka hadapi itu apa kan? Menurut saya setiap daerah itu, setiap wilayah itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Nah, kalau pemuda remaja Papua yang ada di Papua sendiri itu punya ada spesifik masalah nggak yang mereka alami di Papua sendiri yang Pak Kabaret lihat? Ya, saya pikir yang namanya persoalan masalah itu pasti ada. Cuma bagaimana sebagai orang tua, ya sebagai hamba Tuhan memang kita melihat persoalan ini dengan tidak memutihkan anak-anak ini. Memang di Papua ini banyak persoalan. Banyak anak-anak yang terpengaruh dengan keadaan di hari ini. Ya, sebagai anak Papua, ya, saya juga tuh prihatin kondisi ini. Ya, terutama anak-anak yang ada di jalan-jalan, yang terlibat dengan aibon, narkoba, anak-anak yang sebenarnya punya masa depan yang cukup baik. Cuma kita harus memperhatikan hal ini. Ya, bukan hanya pemerintah, tapi gereja. Tadi saya sudah katakan bahwa gereja juga harus memperhatikan dalam hal ini. Pimpinan ini salah satu kelemahan di Papua yang terjadi dan sedang berjalan. Banyak anak-anak muda, remaja yang terjerumus di aibon. Dan jujur saja, saya juga hari ini bicara, saya juga salah satu pelaku. Yang pernah ya? Ya, saya salah satu perintis aibon dulu dan ya, minum mabuk, isap rokok, isap ganja, kemudian ya banyak hal yang terjadi yang sudah saya lakukan, tapi ya puji Tuhan bisa pulihkan. Kenapa bisa Tuhan pulihkan? Tadi peran gereja itu penting. Selain pendidikan formal, lewat sekolah, lewat guru, tapi yang penting adalah gereja. Gereja ini sebenarnya peran utama pembinaan kita. Saya juga bisa bertobat karena ya, ada hamba Tuhan yang bisa menyaksikan kasih Kristus untuk saya juga bertobat dan puji Tuhan setelah bertobat banyak hal yang kita percayakan sampai hari ini. Ya. Nah ini menarik nih Pak Kabaret. Tadi Pak Kabaret bilang pertama gereja harus punya peran, ya kan ya? Nah tapi kan begini Pak Kabaret. Ini kita tukar pikiran ya Pak Kabaret ya, diskusi. Faktanya kan sangat banyak gereja yang ada di Papua khususnya nih, sangat banyak kan, bisa dibilang tanah Injil ini berarti ya sudah pasti gereja itu sangat banyak dibandingkan rumah ibadah yang lain, gereja paling banyak. Tapi faktanya juga kita masih banyak melihat anak-anak pemuda remaja Papua yang nggak tersentuh. Itu kira-kira menurut Pak Kabar itu kendalanya apa? Kenapa gereja sudah banyak, tapi juga anak-anak pemuda remaja yang jatuh dalam aibon, free sex, narkoba, tetap ada juga gitu. Kalau kita nggak bilang banyak ya, tapi ada juga gitu. Nah itu bagaimana dengan statementnya Pak Kabar tadi bilang, dengan ada gereja, harusnya ada peran gereja untuk anak pemuda remaja. Nah, gereja banyak di Papua, tapi anak-anak muda Papua pun yang jatuh dalam kelemahan dan masalah yang tadi Pak Kabar sebutkan juga ada. Nah itu apa hilangnya di mana nih koneksinya antara gereja dengan pemuda dan remaja ini? Kalau menurut Pak Kabar? Ya, alhamdulillah hal ini atau persoalan ini perlu semua pihak berbahagia. Tadi saya sudah katakan bahwa selain gereja, orang tua ya semua harus punya peran yang sama. Di dalamnya juga harus pemerintah. Ya, memang kita tidak bisa mengguli, kita bisa lihat yang terjadi saat ini pada anak-anak itu sudah dikatakan bahwa ada anak-anak Papua terlibat dalam narkoba, aibon, persoalan yang perlu diselesaikan. Ya. Jadi kita punya
batin persoalan ini. Ya, saya juga secara pribadi ya, selaku untuk pemuda di jemaat dan juga di wilayah sudah beberapa waktu lalu kami melakukan program penginjilan jalanan. Saya pikir ini penting. Kami sudah menjangkau ya, kurang lebih yang kedua anak Ya, khusus Kabupaten Biak. oh, dia. Ya, program kami sudah laksanakan tahun 2015-16 penginjilan jalanan. Kami lakukan setiap malam minggu. Oke. Itu kami sudah mengirim beberapa anak di jalan-jalan di ya, sekitar Jalan Imam Bonjol, kemudian di Jauh 2, kemudian di Taman Mando. Ya. Dan memang banyak anak-anak ini, ya ini mereka mengalami satu persoalan juga secara pribadi, baik di dalam keluarga, itu kebanyakan. Ya, dari keluarga ya. Dari keluarga. Oleh karena itu, ya kami berharap untuk semua pihak yang berbagian dalam misi ini. Karena ini generasi muda Papua di 100 Sungai Kabupaten Biak Numfor ini generasi yang nanti ke depan ya, bisa memimpin daerah ini. Ya. Ya, oleh karena itu, terutama orang tua di rumah, ya, kami minta supaya ya, punya peran penting untuk memberikan waktu bagi anak-anak ini. Ya. Ya, tidak bisa kita limpahkan semua ke gereja-gereja, betul punya tanggung jawab untuk pembinaan rohani. Itu orang tua punya peran penting untuk melihat persoalan. Justru yang terdepan ya, Ya, orang tua yang duluan ya. Ya, orang tua yang harus mengambil bagian yang utama, karena waktu paling banyak ada di orang tua. Kalau orang tua santai bersikap patuh terhadap anak-anak ini, nah ini anak-anak ini nanti keluar dari rumah, ya pasti tempatnya di jalan. Kemudian teman-teman lain datang ngajak itu buat hal-hal yang Negatif. ya mereka pasti. Ya, saya sudah katakan bahwa anak-anak ini mungkin baik di dalam rumah, tapi ketika keluar dari lingkungan rumah, ketemu dengan teman-teman yang ya kurang baik. Anak yang tadinya tidak tahu merokok, tidak tahu cimau, paibon, lama-lama dia terpengaruh. Iya. Ya, jadi peran orang tua itu sangat penting selain tadi gereja. Betul. Ya, pemerintah juga sudah punya andil besar dalam hal ini. Yang banyak program yang dibuat pemerintah. Gereja juga sudah punya peran cukup banyak. Ya, karena itu orang tua ini punya peran yang lebih sangat besar, lebih penting untuk mendorong anak-anak ini. Jadi orang tua harus membagi waktu karena banyak nasihat. Tapi firman Tuhan katakan, ya, ajarlah anakmu. Ya, harus kita implementasikan kita dan itu semua kita nasihat begitu. Iya. Soal itu bisa berjalan dengan Apa kabar gereja KGC ini youth ini? Kita punya tema bulan itu adalah empower. Empower itu kan pemberdayaan, memberdayakan. Nah, menurut Pak Kabar sendiri, kebetulan Pak Kabar ada di kepemerintahan, lalu sekretariat untuk wilayah gereja-gereja Bethel Indonesia yang ada di Biak Numfor, lalu ketua Departemen Pemuda dan Anak juga. Pas nih, saya mau bicara dengan Pak Kabar ini, saya mau nanya. Pemberdayaan anak Papua sendiri yang tepat menurut Pak Kabar ya, itu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Papua, pemuda remaja Papua? Pemberdayaan itu dalam bentuk apa yang mereka butuhkan? Yang paling tepat menurut Pak Kabar, paling urgent lah, paling darurat nih. Ini udah darurat nih. Itu apa menurut Pak Kabar? saya pikir yang pertama itu sebenarnya banyak kita perlu banyak memberikan informasi ya. terkait dengan bahaya pengaruh dari narkoba di hari-hari ini. Kita itu yang penting. Kita harus protes mereka sejak awal sebelum lebih banyak lagi yang terjerumus. Ini penting. Jadi saya pikir itu setiap gereja terus buat satu program. Contoh, yang kami di sini itu ada kegiatan di sini kami lakukan itu pelayanan kasih. Kenapa ini sangat penting? Apa pelayanan kasih itu kayak bagaimana? Ya, selain pemberian sembako pada saat-saat hari besar, Ya. kemarin Natal, mereka yang tidak mampu
sebenarnya satu motivasi sebenarnya. Ya, tapi berharap dengan pelayanan seperti ini supaya kami lakukan beberapa wilayah di Kabupaten Bogor ini bisa motivasi anak-anak muda yang lain untuk melakukan hal ini. Ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan ini, saya pikir itu dapat sangat baik bagi anak-anak muda. Mereka akan berpikir positif. Karena ada orang lain yang masih membutuhkan pertolongan daripada mereka. Jadi anak-anak muda harus dilibatkan. Selain kegiatan pelayanan kasih, di dalam gereja itu kan ada bidang musik, anak-anak itu harus didorong ke sana. Kreatif ya, gitu ya, kegiatan-kegiatan yang bikin mereka untuk berinisiatif, berkreatif gitu ya, tidak mengasihani diri sendiri ya, melihat orang lain, peduli. Itu yang dibutuhkan ya saat ini ya di Papua ya. Oke, terakhir nih Pak Kabarek, saya mau tanya. Mungkin Pak Kabarek punya saran buat kami anak muda, pemuda remaja yang ada di Indonesia ya, Papua khususnya. Mungkin punya tips menghadapi hari-hari ke depan yang apalagi makin buram nih karena adanya corona pandemi itu ya. Mungkin Pak Kabarek ada beberapa pesan atau tips buat pemuda remaja Papua khususnya. Ya, untuk adik-adik muda di Tanah Papua secara khusus, ya, kakak ingin sampaikan bahwa kalianlah generasi muda harapan bangsa, kalianlah yang akan membangun negeri ini. Oleh karena itu, ya, kakak berharap satu hal yang harus saya ingat, hidup takut akan Tuhan. Untuk yang Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah kemenangan daripada pengetahuan. Oleh karena itu, jadi harus ada di lingkungan persekutuan di gereja supaya iman makin bertumbuh dengan baik, sehingga dengan demikian kita bisa diproteksi dari hal-hal yang bertentangan dengan dalam firman Tuhan. Kalian adalah generasi dahsyat, kalian luar biasa. Kakak percaya bahwa mungkin hari esok lebih baik dari hari ini. Kalau hari yang lalu kurang baik, ya besok kita harus lebih baik. Ya, banyak sebenarnya. Kalau saya masih mau ngobrol banyak. Cuma kita sendiri di kegiatan program podcast ini kayak di sini kita dibatasi dengan waktu. Hanya kita sepakat untuk setengah jam. So teman-teman, kalau ada yang masih mau tanya-tanya, pengen tahu, bisa DM kami di kgc.rock.biak IG kita, kgc.rock.biak. Itu bisa DM di situ, bisa sharing, cerita, nanya, lalu apa saja, membagi apapun yang kalian bisa dalam bentuk tulisan tentunya. Lalu kita juga ada YouTube KGC Rock Biak juga, bisa komen di situ setiap video-video kami yang ada. Lalu juga kita ada page FB, tolong join, ikut ya di page itu. Lalu bisa juga komentar di situ. Intinya adalah KGC dengan program ini kita mau sama-sama diskusi dan ngobrol, membuka wawasan. Lalu kita juga percaya media akan jadi salah satu alat yang sangat-sangat baik yang akan berfungsi dengan baik untuk penginjilan di masa depan. Kami akan kembali lagi minggu depan di podcast berikutnya, akan ada tamu lagi yang menarik. So terima kasih ya Pak Yohanes Kabarek yang sudah berbagi wawasan, berbagi informasi dengan kita. Terima kasih juga buat teman-teman dari tim musik KGC, Praise and Worship, lalu juga teman-teman dari media. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel kami. Ada loncengnya itu nanti, klik tombol loncengnya itu di klik ya. Lalu like juga, ya, harus like karena nggak ada alasan untuk dislike. Kenapa juga harus nggak suka. Lalu di share program tayangan ini, channel ini silakan di share. Saya yakin kalau akan bisa mendapatkan berkat dari obrolan kita di KGC Podcast ini. So see you next week. Sampai berjumpa minggu depan. God bless.